Jangan jatuh cinta pada bisnismu. Bisnis, kita cuma di skala mikro atau kecil, itu secara pendapatan jangka panjang kalah sama karyawan yang karirnya naik terus. Itu udah fakta deh. Jadi banyak orang yang, "Pak, saya mau all in, langsung stop dari pekerjaan, saya langsung cemplung di bisnis." Nah, ini salah menurut saya. Umurnya hampir 40, dia cukup senior, gajinya juga udah besar, keluar all in. Dia bilang kalau nggak bakar kapal nggak bisa. Tapi di bisnis yang itu, habis 2 tahun tutup. Balik cari kerja lagi, Aduh. pinjem uang buat hidup dari bulan ke bulan, terus akhirnya dia bisa balik kerja tapi nggak segampang itu gitu. Pak Win perintis atau pewaris? Saya kebetulan pewaris ya. Oh, Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Apakah di antara kalian ada yang baru mau mulai bisnis atau mungkin sedang menjalankan bisnis tapi merasa stuck? Nah, coba ya kita ngobrol-ngobrol dengan sosok yang satu ini. Nanti mungkin sosok yang satu ini bisa memaparkan ya berbagai fakta menarik terkait bisnis sampai-sampai kita akan ngerasa, "Hah? Kok gitu sih?" Tuh, pasti udah tahu ya tagline itu. Langsung saja sudah hadir bersama kita Halo yaitu halo ada Pak Win. teman-teman. Bener ya? Halo, Aku iya, manggilnya Pak Win aja Pak Win, kan? iya Pak Win. "Hah, kok gitu sih?" Gitu kan pasti tagline-nya. Kok bisa kepikiran, Pak Win tentang tagline, "Hah, kok gitu sih?" Gitu? Kebetulan aja sih, kebetulan. Jadi pas bikin testing jenis konten, salah satunya yang engagement-nya tinggi kan yang 2 orang. Terus pas saya liatin kayaknya ujungnya perlu ada sesuatu, ya kebetulannya saya tambah itu, ya ternyata malah jadi orang nginget kata-kata itu. Bahkan yang ketemu saya, ada yang taunya tuh, "Hah, kok gitu sih-nya?" Nggak tahu namanya, "Ini yang hah kok gitu sih?" Bener lagi tapi Jadi kayak kebetulan tuh. kayaknya temenku deh, besok siapa yang datang yang, "Hah, kok gitu sih?" "Oh ya, Oh, tahu-tahu." ya tahu ya. Gitu. Iya. Jadi itu yang lebih terkenalnya. Iya, gitu. Cuman nama akunnya Asah Pola Asal Pikir. pola pikir. Maksudnya tuh apa maknanya? Ya karena inti utamanya kan mengasah pola pikir kan. Jadi semua kontennya kan kalau Mmm. misalnya benar-benar ditonton sampai habis, itu ada pembelajarannya yang di mana bisa mengasah pola pikir, Iya, iya, iya. gitu. Dan, dari konten-kontennya banyak juga sebenarnya membahas terkait bisnis ya, Pak Iya, Win ya. iya. Tapi memangnya sekarang tuh apakah waktu yang tepat nggak sih Pak Win untuk memulai bisnis? Kalau misalnya ya mungkin banyak yang Mmm. ngerasa daya belinya lagi lemah, kemarin juga ada Rojali Rohana ya kan, Iya iya iya. istilah-istilah gitu. Kalau berbicara tentang momen, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai bisnis? Kalau dari saya waktu paling tepat, ya ketika kita mau mulai bisnis ya itulah waktu yang tepat. Karena peluang itu pasti ada kalau kita jeli. Pasti ada, tapi memang apa ya istilahnya gelombangnya itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini yang lagi hot apa, nanti 5 tahun lagi yang hotnya itu bisa beda. Yang penting kita bisa mengamati dan melihat peluangnya itu di mana. Jadi kalau ditanya, "Pak, saat yang tepat kapan?" Menurut saya ya di saat kamu ngerasa kamu mau mulai bisnis, ya di situ itulah saat yang tepat, gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri ya untuk Ya, bisa menentukan apakah itu waktu yang tepat atau tidak. ya. Tergantung peluangnya juga. Yes. Gimana tuh cari kita baca peluang? Nah, kalau saya sendiri saya lumayan terstruktur ya orangnya. Ada beberapa cara kalau saya. Pertama yang paling simpel itu dari mengamati problem. Problem itu bisa problem besar, bisa problem kecil. Kalau problem kecil misalnya gini, misalnya kita di satu kota yang jauh dari Jakarta, terus di situ banyak orang suka makan satu kerupuk tertentu. Tapi kerupuknya nggak ada di sana. Kerupuknya tuh dipesan dari tempat lain, harganya mahal. Nah, berarti di situ ada celah tuh, kita bisa kan beli dalam jumlah banyak, kita jual-jualin di sana. Ya, sesimpel itu. Jadi kalau di mana ada problem, di situ ada solusi. Cara yang kedua, kalau saya lihat di negara lain ada apa. Jadi baca berita sama nonton TV show terkait dengan entrepreneurship. Kan ada tuh yang dia entrepreneurnya datang, dia nge-pitch ke investor. Nah, sering-sering nonton itu, sering-sering baca berita di US, di China, di Eropa ada apa. Terus coba refleksi di Indonesia, ini bisa nggak ya dijalanin? Gitu. Atau enggak sesimpel ya beda daerah. Kalau kita di luar Jakarta, kita lihat di Jakarta ada apa nih, yang lagi happening apa. Ini kayaknya bisa nih dibawa ke daerahnya saya. Ya sesimpel itu ngelihatnya. Gitu. Hmm. Kalau yang ketiga itu masuk ke lingkungan yang orang-orangnya pengen mulai bisnis. Jadi sering-sering ngobrol aja. Karena kan mereka juga pasti nangkep informasi dari mana-mana. Itu biasanya kalau misalnya memang lingkungannya semua mau bisnis, pasti ada aja ide yang kepikiran. Gitu. Oke. Di situ bisa dapet tuh peluangnya. Jadi 3 itu. Kalau di tahun ini kira-kira peluangnya ada di mana sih? Yang bisa cuan gitu? Cuman ya kalau kalau gambar ini ya, kalau saya istilahnya kalau bisnis itu kayak kita main layangan, terus ada anginnya tuh. Hmm. Angin yang besar setiap 10 tahun itu beda-beda.
10 tahun lalu mungkin e-commerce, ojol. Kalau sekarang udah arahnya ke AI, cyber security, ke green energy. Nah, tapi kalau kita konteksnya ngomong secara umum, nah ini saya nggak ada datanya ya, tapi baiknya sih lihat data ya. Skincare, semua yang terkait dengan bayi, ataupun yang ada hewan peliharaan. Itu yang oke yang sekarang. Makanya 5 tahun terakhir kita bisa lihat salah satunya skincare, banyak banget pebisnis skincare baru. Terus pabrik-pabrik yang white label skincare itu banyak tuh ya dalam 5 tahun terakhir. Nah itulah salah satunya kalau kita eh, lihat, pasti kita bisa ngelihat sih yang mana nih yang lagi naik gitu. Baiknya sih pakai data, makanya ini kan saya nggak ada datanya. Sekarang ada platform-platform yang kita bisa analisa loh data di TikTok, data di Shopee. Itu kita bisa kelihatan, oh bulan ini produk yang trending ini, bulan depan yang trending ini, tahun lalu bulan ini yang trending ini, itu kita bisa mapping sebenarnya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya peluangnya yang oke buat kita masuk tuh apa. Itu tapi berbasis data Oke. gitu. Kalau bisnis F&B gimana sih sekarang? Wah, F&B ini salah satu yang menurut saya entry barrier-nya ini nggak terlalu tinggi ya. Karena anak baru lulus kuliah kalau ditanya kan kepikirannya apa biasanya langsung F&B. Rata-rata kalau kita tanya ke teman-teman kita juga pasti gitu ya. Nah, F&B kalau misalnya kita hanya sekedar ikut-ikutan tren doang, juga nggak bakal tahan lama sih menurut saya. Karena nggak gampang, apalagi sekarang platform potongannya gede. Ini kalau kita ngomongin masalah margin, walaupun secara produk marginnya besar, itu potongannya banyak sekali. Dan saingannya begitu kita bikin satu produk yang oke, itu orang nginciplaknya gampang, nggak ada barriernya. Kalau misalnya produk mungkin kita bisa pakai paten, atau mungkin kita kalau di skala yang besar harganya bisa kita turunin, orang lain mau mulai susah nih karena cost-nya nggak masuk. Tapi kalau F&B nih, kalau misalnya kita bikin sesuatu yang hanya reguler biasa aja, yang diciplaknya gampang, itu berat sih. Makanya harus dipikirin lebih dalam sih kalau mau mainnya sustain jangka panjang. Tantangannya besar ya, karena Ya, saingannya juga banyak nggak sih kalau iya lautan F&B merah. itu ya? Iya, Challenge-nya emang berat. Oke, iya. kita ngomongin step by step-nya deh. Hmm. Sebenarnya kalau kita mau mulai bisnis, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dulu di awal? Oke, yang pertama ya, ini mungkin saya sentuh titik-titik utama yang penting ya. Yang pertama harus sering-sering ngobrol sama yang kita targetkan jadi pembeli. Nah, ini orang sering apa ya, sering lupa gitu. Misalnya mau bikin, oke saya mau bikin restoran makanan Rusia. Pasti orang Indonesia suka. Ini kan semuanya asumsi di dalam kepala. Seharusnya yang benar, oke kita targetnya siapa? Oke targetnya keluarga misalnya. Ya udah cari nanti keluarga yang jadi target pasar, terus ajak ngobrol. Oh ya, ini mau buka gimana pendapat lo? Terus ini contoh makanannya nih, kasih mereka tes. Langsung tes pasarnya ke mereka langsung. Sebelum kita buka. Kalau misalnya orang yang nggak ngerti kan dia langsung, oke investasi butuh 2 miliar bikin restoran Rusianya, udah jadi, pas orang datang, ternyata nggak ada yang suka. Ngetesnya di belakang gitu, pas dia udah jualan udah keluarin duit. Seharusnya ngetesnya di depan. Terus along the way setelah kita tes udah makanan Rusia ini oke nih. Udah dikasih feedback, udah kita benerin oke. Kita bikin restorannya, itu tetap harus ngobrol terus tuh sama si customer. Tetap kita tanya terus supaya kita bisa pada saat kita launch ini yang oke. Makanya saya juga sekarang setiap kali mau mulai bisnis gitu, selalu ajak ngobrol dulu kayak ini kan saya baru launch yang aplikasi buat anak-anak Winkatsu. Itu sebelum kita launch 2 bulan yang lalu kita udah kumpulin 60 orang tua. Jadi mereka itu yang pertama kali kita kasih aplikasinya, belum kita kasih ke publik, terus kita tanya-tanya, ini anaknya biasa ngeles di mana? Anaknya pakai aplikasinya enak gak? Oh susah pak, pakai aplikasi ini susah, ini saya nggak ngerti. Itu kita dapat insight itu, kita perbaiki sampai udah, oh oke nih, mereka udah nyaman. Baru kita push ke publik. Jadi Hmm. menurut saya salah satu poin pentingnya adalah bisnis apapun yang mau dijalankan, itu harus sering-sering ngobrol sama si customer-nya, calon customer-nya. Terus tes pasarnya sedini mungkin, secepat mungkin. Itu yang paling penting sih. Oke, itu yang Hmm. paling penting. Modal? Nah, kalau modal, banyak ini juga banyak yang orang terbalik ya, orang bilang kalau mau bisnis harus ada uangnya dulu, kan sering gitu ya. Mhm. Oh, saya uangnya baru 10 juta Pak, saya butuh 100 juta. Nah, itu udah salah tuh. Karena modal itu sebenarnya bisa dari luar. Kayak saya bisnis pertama saya yang escape room, itu bersembilan. Karena uang saya waktu itu yang mau saya keluarkan untuk bisnis hanya 90 juta. Saya cari 8 orang lain, rame-rame kita bangun escape room. Gitu. Sedangkan kalau waktu itu saya mikirnya, aduh 800 juta saya cuma mau taruh 90 juta.
saya nunggu sampai 800 juta, momennya udah lewat. Hmm. Peluang emas itu udah lewat, gitu. Jadi jangan jangan sampai kita itu apa ya, terkungkung sama si modal ini. Jadi harusnya berpikir peluangnya dulu apa, modalnya nanti cari dari luar bisa, gitu. Oke, Hmm, modal bisa banyak cara juga ya. Tadi akhirnya ada cara itu berpartner bisnis ya? ya. Apa sih yang harus diperhatikan gitu kalau kita juga pengen berpartner bisnis? Nah, ini juga nih, banyak sekali orang kalau milih partner bisnis itu dari kedekatan, kalau yang pemula ya. Jadi pada saat dia mau mulai bisnis, ini ada nih teman baik kita udah 5 tahun bareng-bareng nih. Kita hahaha bareng, udah tahu dia kalau marah gimana gimana. Terus memutuskan untuk bisnis hanya karena kedekatan. Jadi dia nggak lihat sisi yang lainnya. Nah, ini banyak banget yang akhirnya konflik karena baru tahu ternyata ketika orang dihadapkan dengan uang, dia ngelihat bisnisnya sudah mulai menghasilkan atau bisnisnya rugi, itu jadi orang yang berbeda. Mhm. Gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nyaring partner bisnis menurut saya. Kayak misalnya yang pertama, ini pas mau mulai bisnisnya sama-sama visinya harus sama dulu nih. Mau buat jangka panjang atau komit bener-bener berdua, bertiga full time. Bisnis ini mau kita jalan atau mau gimana gitu. Itu mesti sama dulu. Terus kedua, dari sisi kemampuan, kalau bisa jangan overlap. Jadi kalau misalnya kita mau bangun restoran nih, saya ahlinya marketing, terus ada orang teman saya nih marketing juga. Sebenarnya kurang pas gitu. Kita harus cari yang nggak sama kita overlap, yang nggak tumpang tindih. Yang kalau bisa dia tuh jadi itu kalau bisa salah satu tuh ada yang jadi inti dari perusahaannya. Jadi kalau perusahaannya perusahaan IT berarti satu orang tech nih, satu mungkin orang marketing. Kalau restoran, satu ada pengalaman di bisnis restoran, satunya mungkin yang marketing gitu. Jadi nggak overlap, itu penting gitu. Oke, karena sempet juga ya ada di kontennya Pak Awin tentang partner bisnis antara akhirnya, masalah hak paten, Ya, tahu-tahunya malah ya, pakai nama pribadi. nama pribadi temennya, terus Ya. jadinya kecelek di situ. Terus ada lagi yang pakai modal, nggak pakai modal, jadi katanya modalnya tuh dari bagi hasilnya gitu. Oh, oke, Itu ya ya, ada. bisa juga ya ternyata? Macam-macam. Kalau kalau yang Itu hal-hal yang kecele gitu gimana sih? iya, makanya harus perhatiin detail-detailnya sih. Kayak pendaftaran merek juga, ini banyak loh, saya ada cek gitu kayak masa pas ketemu orang, karena saya juga iseng cek kan, karena kalau misalnya merek itu kan kita bisa cek secara online. Ini didaftarnya atas siapa? Misalnya ada berdua nih berpartner, dia pakai PT, bangun satu bisnis nih ya, non F&B. Tapi pas kita cek, ternyata yang satu daftarinnya pakai nama pribadi dia. Mereknya padahal mestinya kan daftarinnya dengan PT kan, cuma daftarinnya nama pribadi. Makanya kita mesti lihat sih celah-celahnya mana yang ya dari awal ditutup lah supaya nanti jangan sampai kalau udah kelamaan kita juga yang dirugiin kan. Karena kalau pakai salah satu nama partner ini, Mhm. itu akan merugikan, Nah, partner satunya lagi dong, nggak bisa, dengan maksudnya jadi kayak punya kuasa penuh juga gitu, partner yang hmm. dengan namanya didaftarkan di Haki, kayak Kalau gitu nggak? misalnya belum ada masalah sih nggak apa-apa ya, tapi ketika nanti misalnya pecah kongsi nih, amit-amit, ya udah yang berhak pegang namanya, yang bisa pakai nama itu, yang daftarin yang terdaftar atas nama dia. Gitu kan pernah Oh, kejadian juga yang dari luar negeri masuk ke sini ternyata yang lokalnya daftarin pakai nama pribadi dia, ya gitu-gitu. iya iya iya, maksudnya kita juga ingin mencegah adanya kekhawatiran-kekhawatiran Ya, itu kan. betul betul. Dan yang ada lagi modal, jadi chip in-nya nggak pakai dia nggak chip in gitu. Jadi Hmm, mereka partner tapi dia nggak nggak yang chip satu in. nggak modal Ya, nggak ngasih modal karena ya. modalnya dari, hasil Profit ya. bagi. Iya. Nah, Jadi di itu awal gimana tuh? bisa juga, jadi di awal pas mau mulai dia iya-iya aja nih, modalnya 200 juta, masing-masing 100 juta ya, dia nggak chip in. Tapi ya dia entah dia cari alasan sampai udah mulai, udah jalan, bisnisnya mulai menghasilkan, udah dia langsung bilang dari profit itu aja. Gitu, jangan gitu juga, kita makanya harus nyaring partner sih. Karena itu kejadian di bisnis yang kecil dan juga yang besar ya. Saya Mmm, mungkin nggak bisa sebut nama, tapi bisnis yang besar juga ada yang kayak gitu. Oke ya, ini kita 2 partner nih besar ya masuk, yang satunya nggak masukin modal, heeh. dia tahan aja begitu. Karena dia ladang ini kan agak fleksibel, ya udahlah, ya udah ya udah. Terus di tengah jalan, ya dia bilang nanti dari profitnya potong aja jadi modalnya saya. Nah Gitu nah kan jadi nah, konflik. coba mungkin teman-teman ada yang menemukan calon-calon partner seperti itu, baiknya harusnya gimana nih berarti perjanjian di awal bersama dengan partner? Baiknya idealnya yang menurut saya ya, memang kalau kita ngomong pakai perjanjian tertulis, itu nggak semudah itu. Idealnya pakai perjanjian tertulis. Jadi udah dipagerin tuh semuanya.
Tapi namanya orang ya nggak segampang itu di awal ngomong, "Oke, gue maunya kita langsung perjanjian tertulis semuanya ya." Ya, kalau misalnya pun nggak pakai perjanjian tertulis, ya kita saring orangnya tuh udah bener dulu minimal. Minimal satu misalnya reputasinya. Dia pernah berbisnis nggak sebelumnya? Bisnis sebelumnya misalnya tutupnya kenapa? Nah kita mesti gali sampai tahu kira-kira dia tuh ketika menjalankan bisnis orangnya kayak gimana. Pas bisnisnya tutup sebelumnya tuh karena apa? Karena partnernya dia, karena dia, atau karena apa? Itu ketika kita tahu, paling nggak kita ada gambaran orangnya gimana sih pas nanti dia partner sama kita, gitu. Hmm, Gitu. oke oke, itu Hmm. pentingnya ada komunikasi yang jelas. Maksudnya kalau udah masalah bisnis nggak usah nggak enakan berarti ya. Emang di Ya, awal tuh ya kita benar. jeberin aja Wah gitu kalau jadi ya. orang nggak enakan berat sih, berat. Beratnya di belakang nanti. Iya iya iya. Mendingan nggak enakan, mendingan di depan udah paksa deh, jangan nggak enakan daripada nanti di belakang bisa nggak enak Bener gitu. bener, jangan sampai nanti pas belakang-belakang, "Hah, kok gitu sih?" Gitu kan. Ujung-ujungnya kayak ngerasa, "Kok jadi gini?" Gitu. Iya, Nah iya. kalau sama investor, ketika kita emang pengen, uangnya itu ternyata dari investor, Hmm. apa aja tuh berarti yang harus diperhatikan biar lagi-lagi nggak kecelek gitu? Nah, mesti ngomong di depan. Nah, karena di Indo nih banyak ya orang yang mereka investasi, tapi itu modelnya dia pikirnya seperti hutang. Jadi kalau kita investasi kan bukan hutang. Misalnya nih ada satu PT nih, terbitin lembar saham, investornya masuk. Ya udah dia pegang lembar saham itu. Kalaupun PT-nya tutup, berarti kita punya langkah adalah ya jual-jualin asetnya, nanti dibagi rata ke pemegang saham. Bukannya si foundernya jadi berhutang ke si investor. Jadi di depan Mmm. ya udah jelas dulu nih, ini hutang ya atau ini investasi ya, itu udah jelas dulu. Terus kedua, mesti cek juga investor itu ada dua tipe ya. Satu yang modelnya dia hanya diem aja. Jadi cuma taruh duit, dia pasif. Menurut saya paling enak gitu kalau kita yang mendirikan bisnis ya. Tapi banyak yang terjadi, dia nggak ngomong dulu sama investornya, tapi dia tuh tipenya yang mau tahu sampai dalam. Jadi walaupun dia cuma investasi 1%, 2%, dia grecokinnya sampai dalam. Kalau ada keputusan pun dia akan, walaupun dia nggak bisa ya, karena kan dia minoritas, tapi dia akan grecokin. Nah itu juga mesti di depan kita tahu dulu ini dia tipenya yang kayak gimana. Kalau dia pernah investasi ke bisnis, kayak gimana nih tipenya yang pasif atau dia grecokin sampai dalam, micromanage. Mmm. Bukannya bilang itu jelek ya, ada yang grecokin sampai dalam jadi bagus bisnisnya, tapi kan belum tentu sesuai sama stylenya kita. Kemudian yang ketiga tuh klausul. Ya kalau ini mungkin lebih ke yang anak-anak startup ya. Kadang ada klausul-klausul yang dimana misalnya startupnya diakuisisi, itu pembayarannya lebih dominan ke si investornya dulu. Ada tuh namanya liquidation preference. Mmm. Jadi kalau dia bilang, oh pokoknya kalau diakuisisi dari modal gua yang gua taruh kali 4 harus ke gua dulu. Jadi terkadang ada orang yang udah bangun bisnisnya diakuisisi besar, dia nggak dapat apa-apa. Karena investornya ada klausul yang kali 4 kali 3 itu. Jadi nilai akuisisinya itu masuknya ke investor doang. Ini tuh Itu yang juga sempat terjadi. dibahas drag along rights itu bukan? Ya, ya, ya. Bener ya? Benar, Itu benar, ya benar. maksudnya ya, Ya, makanya harus diperhatikan ya di awal ada klausul. klausul itu atau Benar, enggak. benar. Oh gitu. Dan lagi-lagi dibalikin ke diri kita kali ya, kita cocoknya dari kita tuh sebenarnya pengen pengen investornya itu terjun, ikut membantu atau ya Yang emang nggak pasif. maunya kita pengen kita sendiri nih makanya semua urus gitu? Ya, itu harus Balikin ngomongin di lagi depan. ya? Itu sering banget nggak di ngomongin di depan. Jadi pas Mmm. udah masuk baru, oh ternyata dia kayak gini ya. Terus apalagi foundernya nggak enak nih ya. Ya kan dia diemin, ya udah dia masukin, ya udah deh dia udah masukin duit juga gitu jadinya. Iya 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 iya, makanya penting banget jangan sampai nggak enakan gitu ya Iya, dalam memulai bisnis ini. benar. Nah terus untuk masalah karyawan, Hmm, juga fun fact me-manage karyawan itu juga tidak semudah itu ya ya, ya, sebenarnya. Jadi ya, benar-benar. aku pun juga, aku ada bisnis juga kan, bisnis F&B, Iya, ya lumayan kadang ketemu karyawan-karyawan dengan iya, segala dramanya. Tapi yang juga jadi pelajaran adalah bagaimana menjaga, kalau F&B tuh lebih riskan lagi kan kita hmm, ada resep resep-resep rahasianya. dan, sebagainya gitu kan Iya, yang kayaknya, eee, karyawan kalau kita sembarangan ngebuka rahasia, karyawan bisa aja iya, iya. mendirikan atau membuat bisnis yang sama kan. Hmm. Itu baiknya gimana sih kita dalam menghadapi karyawan, Nah, eee, ya biar kita sama-sama enak gitu,
Iya, benar benar. nggak apa ya, Balik nggak lagi ya, mau tiap juga. bisnis kan entry barrier-nya beda-beda ya. Buat Mhm, memulai bisnisnya ada yang susah, ada yang gampang, ada yang butuh modal besar. Nah, kalau F&B kan sesuatu yang entry barrier-nya nggak tinggi, siapapun bisa mulai asal dia tahu resepnya misalnya, kekuatannya di resep makanannya. Nah, itu tugas dari owner-nya. Setiap kali mulai bisnis harus pikirin, nanti pada saat ini ternyata jalan sesuai yang saya proyeksikan dan jadi besar, pagerinnya gimana? Kayak saya dulu ada tuh startup periklanan juga sama, pagerinnya gimana? Oh, pakai paten bisa. Ada cara lain nggak? Itu yang kita sebagai owner yang punya tugas itu. Kalau tadi misalnya resep, ya udah berarti kita nggak boleh, "Ah, nanti aja deh." Jangan, justru dari awal udah pikirin, ini pagerinnya berarti pada saat sampai di dapur itu mereka cuma terima satu bungkus yang udah dicampur nggak ada nama. Misalnya seperti itu. Nah, iya. itu udah tugas dari ownernya tuh. Harus udah bikin sistemnya ya. Iya, Karena pagerinnya. bisa aja tuh tiba-tiba emang bikin modelnya sama, beda beda apa ya, beda nama brandnya Beda brand. aja gitu kan. Banyak. Makanya, wah ini bener-bener harus hati-hati gitu. Dan gimana sih kalau menurut Pak Win SDM sekarang? SDM, kalau perusahaan ya semua kualitas dari sebuah perusahaan kan ditentukan dari SDM yang direkrut. Heeh. Ya itu berarti balik lagi ke owner-nya, cara merekrutnya seperti apa. Makanya kalau kita lagi posisi mau berkembang ya, dari awal itu memang sudah harus pakem, kriteria seperti apa orang-orang yang mau kita rekrut. Dan kalau saya prinsipnya hire-nya itu, rekrutnya itu lama, tapi pecatnya harus cepet. Maksudnya gini, kalau kita mau cari orang, kita nggak ketemu yang oke, misalnya mau cari asisten chef, belum ketemu nih yang oke, aduh dites yang ini nggak bisa. Jangan sampai kita karena nggak ketemu yang oke, kita sembarang rekrut. Lebih baik nunggu sampai dapet yang oke. Tapi kalau kebalikannya ya, ketika udah terbentuk timnya, kalau misalnya kita ketemu ada satu nih yang, "Ah, ini toxic nih, ini toxic." Itu harus di saat kita tahu itu toxic, udah langsung dikeluarin. Karena itu efeknya bisa kayak jamur ya. Yang tadinya jago nih, yang tadinya mau bareng kita, jago, performa bagus, jadi malas. Jadi lama-lama bisa ketularan sama yang toxic ini. Jadi itu tugasnya owner juga dari awal harus tetapkan standarnya. Kalau saya, ya rekrutnya lama yang penting bener, tapi kalau misalnya pecat orang yang nggak sesuai dengan kita punya culture, budaya, itu harus cepet, jangan kelamaan. Iya sih. Hmm. Emang lebih baik kita nunggu, kayak nyari karyawan yang pas tuh kayak nyari jarum di antara tumpukan Ya. jerami Ya kadang. itulah. Nah terus, ketika kita sudah, eee, terbangun nih, Hmm. usahanya, Hmm. kira-kira inovasi atau kreativitas apa ya yang sekarang tuh, paling dibutuhkan, di tengah situasi saat ini gitu untuk bisa mempertahankan, suatu bisnis ini? Kalau dari saya karena sekarang AI nih ya, dua tahun terakhir ini AI memang pertumbuhannya sangat pesat sekali. Jadi semua pebisnis wajib dia harus eksplorasi semua jenis AI. Kayak misalnya yang paling umum kan orang ChatGPT ya, semua pasti pakai ChatGPT, kalau nggak pakai ChatGPT beda banget rasanya, ChatGPT bisa bantu consult segala macam. Nah, tapi di luar ChatGPT ada banyak juga, kayak misalnya ini saya sebut brand nggak apa-apa ya, ada yang namanya Eleven Labs buat suara, kayak misalnya saya di salah satu bisnis, ada yang suaranya dari yang sangat berisik sampai bisa super clear, itu pakai Eleven Labs. Atau ada yang namanya Midjourney buat background, dia bisa ganti-ganti backgroundnya tuh bener-bener ngikutin lighting dari si orangnya. Itu kita eksplorasi satu-satu karena pasti ada yang bisa bikin lebih bagus lagi bisnisnya kita. Dan Mmm. sebagai pebisnis harus peka. Di setiap lini, dari HRD ada AI apa ya? Terus dari marketing AI apa ya? Pasti ada. Dan itu bisa efisiensi tim. Dari yang tadinya butuh 5 orang, butuhnya 2. Makanya perusahaan-perusahaan besar apalagi yang di US ya, mereka itu salah satu KPI-nya nurunin jumlah orang terus naikin jumlah AI yang dipakai. Supaya lebih produktif, lebih efisien gitu. Iya iya, sekarang Mhm. yang paling dibutuhkan adalah gimana bisa membangun bisnis Efisien mungkin. seefisien Benar, mungkin ya, benar benar. apa, Supaya fenomenanya. profit. Iya sih, sebenarnya ujungnya ke Karena nggak situ. semudah itu kan profit ya kan, salah satu unsurnya harus bisa jaga cost-nya gitu kan. Tapi ada teorinya nggak sih untuk kita bisa mencari tahu, uniqueness apa yang pengen kita ciptakan atau kita bangun gitu dalam, bisnis ini? Dalam bisnis ya, kalau uniqueness, nah ini harus sering-sering observasi sih. Mmm, Jadi kayak saya ibaratnya kayak otot melihat peluang ya. Jadi kalau kita lihat ada satu bisnis baru muncul, misalnya ada nih teh, teh lagi happening. Kita pelajarin ini tehnya bisa happening karena uniqueness apa, plotting. Nggak apa-apa pertama mungkin susah karena ini. Terus ada lagi,
Misalnya ada orang bisnis baju terus dia happening, uniqueness-nya apa? Kita plotting. Begitu kita udah terbiasa sampai 10-20 kali kita lihat, nanti ketika kita mau mulai, kita ada otot itu loh. Kita bisa kayak, oh kayaknya angle-nya kita bisa positionnya di sini deh. Gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa dilatih sebenarnya dengan observasi bisnis yang udah ada. Iya, iya. Gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin ada yang memulai bisnisnya dengan mengikuti tren ya. Ya, Itu plus dan minus juga nggak sih kalau kita ya. bisnis berdasarkan tren? Makanya kalau saya pribadi sih nggak ke sana ya, karena dulu udah pernah kan escape room kan tren ya. Jadi wah pada saat tren naiknya bagus banget. Tapi setelah tren dia normal di angka tertentu ya nggak seseksi pada saat dia trendy. Nggak salah juga trending kayak misalnya sekarang pedal. Yang trending yang bikin pedal balik modal 5 bulan, Iya, 6 yang bulan ada tuh lapangan saya ada gitu ya. kenalan yang bikin 6 bulan udah balik modal, dia bikin lagi lapangan kedua ya nggak apa-apa kan memang lagi trennya. Ya kalau misalnya kita ngikutin yang tren, pastikan masuknya ini bukan di saat lagi turun. Karena dulu saya ingat pada saat saya mulai escape room, saya mulainya pada saat trennya naik. Tapi pada saat trennya turun, ada orang yang baru mulai. Ah, Jadinya dia nggak bisa tuh menikmati profit yang sama seperti orang yang ngikutin trennya pas naik. Pedal juga sama gitu. Itu kayaknya yang sih. paling untung tuh kalau emang bisnis berdasarkan tren tuh adalah orang yang pertama Pertama kali kali. Lihat terjun di tren langsung itu. dia. Iya, Iya ya. iya. Even yang baru gabung pas tinggi-tingginya tren itu pun juga kayaknya Nggak semenarik yang tipis-tipis ya, awal. iya Ya, yang kan? paling besar pasti yang awal. Trennya baru naik. Nah, jadi itulah pentingnya membaca peluang ya, Iya, iya. akhirnya observasi lagi, riset-riset. Nah, beberapa tapi mungkin ada yang pengen buka bisnisnya, ada yang gampang aja deh, Hmm, akhirnya franchise gitu. ya. Kalau menurut Pak Win sendiri Hmm, gimana sih bedanya antara emang kita bisnis hmm, from scratch sama ya udah kita beli franchise aja gitu? hmm. Apakah ada perbedaan yang perlu diperhatikan? Bedanya gini, ada orang yang nanya saya, "Pak, saya mau mulai bisnis tapi bingung." Nah, salah satu caranya buat ngerasain nih ada pengalaman bisnis, ya beli franchise. Ada yang nanya ke saya berempat nih sama teman-teman mau mulai bisnis bingung. Ya udah mungkin berempat bisa cari franchise yang oke, mulai kenapa? Karena pas beli franchise kan kita lihat semua, oh ternyata SOP itu gini, oh rekrut karyawan begini ya, oh kalau nganter bahan begini ya, oh ternyata kalau keuangan gini. Kan jadi tahu semuanya, at least tahu itu buat belajar bisnis oke. Tapi saat memilih franchise-nya ya harus jeli. Karena sekarang ya ada franchise yang orang cuman jualan franchise aja, dia nggak benar-benar peduli dengan bisnisnya, tapi ada juga yang peduli. Ya kita harus cari yang franchise yang bagus. Gimana caranya? Ya pada saat dia presentasi ke kita, jangan langsung telan mentah-mentah 100%. Hmm. Saya selalu bilang, nih kalau misalnya lihat presentasi orang franchise, lihat yang dia kasih proyeksi keuangannya, lihatnya tuh sampai detail. Misalnya dia bilang, oke pendapatannya 30 juta per bulan. Oke 30 juta per bulan. Weekendnya berapa, weekdaysnya berapa, datang ke cabangnya, ke pusatnya. Datang, hitungin aja, nggak apa-apa. Atau enggak, kita delegasi ke orang lain juga nggak apa-apa. Tunggu, liatin. Oh ini total ada 50 orang. Kalau dihitung per orang 30.000 berarti segini. Bener nggak nih? Make sense nggak? Oh iya make sense ya. Proyeksi dia masuk akal. Tapi kalau misalnya kita udah lihat, jauh banget nih. Proyeksinya sebulan 30 juta. Tapi pas dihitung-hitung di lapangan cuman 10 juta jadi nggak masuk. Terus cost-nya juga sama. Dia bilang di dalam dia punya proyeksi keuangan ini satu karyawan. Padahal di lapangan lihat ini ada 2 karyawan, nggak mungkin satu karyawan. Terus kita masukin tuh jadinya 2 karyawan, kita adjust. Baru bisa lihat aslinya. Jadi jangan pernah telan mentah-mentah. Karena yang ngejual franchise pasti dia kepentingannya adalah ini bagus banget. Beli deh franchise-nya gitu kan. Tapi kan kalau kita kan ya kita mau beli supaya kita bisa balik modal juga dan kita untung. Jadi harus lihatnya sampai detail gitu. Oke. Hmm. Ya jadi, tadi pertama kalau emang kita masih belum tahu, kita cuman tahu aku pengen bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa, Ya, mending, coba bisa franchise coba aja. franchise benar. Tapi kalau kita mau coba franchise pun hati-hati, karena tadi, ada Ya, yang franchise red flag dan ada juga yang green flag gitu yang green istilahnya. flag. Iya. Kalau yang red flag ini, tadi kan, salah satu cirinya adalah terlalu, imajinatif ya, Iya, gimana sih ini angka-angkanya fantastis gitu. fantastis banget gitu kan. Tapi ada lagi nggak, apa namanya, ciri-ciri franchise red flag yang harus kita antisipasi gitu dalam menentukan? Satu lagi mungkin ini, ajak obrol orang yang udah pernah beli franchise-nya dia.
Nah, Ah, dia iya misalnya iya. sebelumnya pernah ada bisnis apa, pernah jualan franchise ataupun di bisnis yang kita mau beli franchise ya, cari cara buat bisa ngobrol. Entah ke cabangnya bilang mau ketemu owner-nya, kita pengen ngobrol. Orang nggak setutup itu kok, orang ada yang terbuka. Entah dia dirugikan atau dia diuntungkan, dia terbuka, dia cerita, "Oh ini oke kok, ada support dari pusat, marketingnya juga oke." Itu kita harus gali, tugasnya kita sebagai pembeli franchise. Karena di situ kita bisa dapat data, kita bisa tahu, "Oh ini yang bener nih, yang seperti ini memang yang saya cari." Jadi Mmm. harus sering-sering ngobrol sama itu orang yang udah pernah beli franchise-nya juga, Menarik sih, gitu. karena jangan sampai kejebak sama franchise yang emang dia itu cuman jualan dia tuh Franchise doang. untungnya sebenarnya karena jualan franchise gitu kan, Iya, bukan bener tapi menurut bener. Pak Win, kan ada tuh yang kalau jualan tuh biasanya sudah buka cabang puluhan sampai ratusan hanya dalam 1 tahun. Mhm, Bayangkan, iya itu iya iya. realistis nggak sih sebenarnya Eee, Pak Win? Sebenarnya kalau realistis, ya realistis, maksudnya kalau kita lihat Oke. contoh di luar, ada kok yang buka 200 cabang per tahun, ada. Terus kalau kita ngomong soal fenomena orang jual franchise hanya untuk kepentingan dia untung dari situ, itu di tiap negara ada loh. Saya sempet cek nih ya sampai ke China juga. Ada yang bisnis modelnya dia memang gitu, dia bangun brand, dia jual aja, udah, nanti begitu udah selesai, ini udah redup, dia bangun lagi pakai nama lain, dia jual lagi. Udah dia dapat untungnya dari sana, memang ada. Jadi Oh. setiap negara memang ada yang kayak gitu modelnya. Orang-orangnya tujuannya cuman di situ aja, karena kan bisa besar, kayak misalnya satu franchise, misalnya 100 juta paketnya, terus dia ambil marginnya di 50 juta misalnya, berarti dia jual 100 aja udah berapa kan? Dapat 5 M misalnya, ya di depan gitu. Mmm. Jadi, ya intinya ya balik lagi, kita harus saring dengan benar, karena memang itu pasti ada di luar. Bahkan aku sempat lihat juga tuh kontennya Pak Win soal bisnis franchise yang, eee, apa, sudah ada padahal di lokasi itu udah jelas, nggak laku, Hmm, tapi, iya. si owner franchise-nya tetap ngejual dan membolehkan, mitranya untuk membuka di lokasi itu, gitu. Ya, Itu juga iya, salah satu ciri-ciri red flag dari karena tiap franchise orang kan? tiap tahun pasti ada orang baru yang mau mulai bisnis. Ini poin penting ya. Ada yang baru lulus kuliah, ada yang baru kerja, baru kepikiran, mau bisnis. Dia belum lihat sisi itu. Jadi kalau misalnya ada yang buka cabang misalnya di dekat sini, satu brand tertentu, brand-nya udah tutup, dia juga belum tentu ngeh sama itu. Jadi dia open aja. Mmm. Yang penting kan makan duit franchise-nya. Nah itu ya kita juga mesti hindarin, makanya tadi kan harus ngegali Iya yang udah beli iya iya. franchise-nya gimana gitu, itu tugas owner lah. Atau ada juga nggak sih yang akhirnya di satu area, ada brand itu menjual, apa, berani Oh iya, membuka misalnya lebih dari satu gitu. ya. Itu juga berbahaya nggak sih buat Itu mitranya? ya itu juga sama, kalau Di satu itu area yang lebih sama ngegali gitu? ke si penjual franchise ya, karena kan mereka punya ketentuan beda-beda. Jadi dari awal di klausulnya juga mesti jelas tuh di perjanjian franchise-nya. Ini tiap berapa meter, biasanya kan dibilangin ada cangkupan daerahnya ya, tiap berapa jarak baru boleh ada cabang baru. Ya kalau bisa dimasukin supaya protect. Karena ada juga yang bilang awalnya dia jaga, tapi ternyata karena ini permintaan pembeli franchise-nya banyak, udah lepas aja orang untungnya dari franchise, mau Mhm. numpuk di satu daerah banyak juga nggak masalah. Ada yang kayak gitu dan itu ya ada kejadian juga. Iya, aduh, itulah yang harus Mhm. hati-hati gitu ya, Iya iya iya. dalam memilih franchise juga gitu. Iya. Bahkan kan juga ada tuh franchise yang ya bisnis yang membawa nama-nama artis. Seberapa Mhm. seberapa efektif sih Iya. dengan membawa nama Mhm. artis ini? Kalau dari hasil observasi saya, influencer ataupun artis itu bisa bantu orang buat pakai atau tes pertama. Jadi kita buka restoran, kita punya produk, orang gampang untuk tahu dan mau coba itu gampang di pertama. Tapi ujung-ujungnya balik ke produknya sih. Makanya kalau kita lihat, ada artis ini buka ini kok nggak laku, itu pasti ada problem di produk atau di operasionalnya. Karena kalau produknya oke, pasti orang akan balik untuk si produk itu sih. Tapi si artis ini tentu gampang ya, jadi orang nggak perlu ngiklan, kita bisa langsung sebar ke semuanya mau karena dia fans artisnya pengen tahu nih kayak gimana sih, gitu. Tapi Mmm. balik lagi ujung-ujungnya produknya Ya ya yang bisa ya bikin ya ya bertahan. ya. Ya, Kak, ya jadi emang itu sebagai bahan marketing aja sebenarnya ya, Iya akhirnya nama-nama artis ini. Kan karena ada iya beberapa tuh brand franchise yang juga ngebawa nama artis kan. iya iya. Eee, Tadi kita udah tahu tuh ada beberapa gejala red flag buat, franchise. Kira-kira franchise yang emang bagus tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih tapi franchise yang bagus? Ada, Ada ya saya udah kan? nemu, ada kok ada.
Tapi Tapi ya emang itu, harganya jauh lebih mahal ya? Atau gimana sih? yang Karena saya lebih tahu iya realistis mahal aja sih. gitu. Ya makanya ada harga, ada kualitas ya. Iya 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 iya. Ya, ya itu berarti pada saat ini pas kita ngegali pasti kelihatan, oh pas kita cek di lapangan proyeksinya dia realistis. Bahkan dia kasih lihat, ini optimisnya segini, pesimisnya tuh segini, balik modalnya berapa lama. Mmm. Bahkan ada loh yang terbuka sampai kasih lihat mutasinya. Dia kasih lihat mutasi, Oh nih iya? mutasi silakan lihat. Ini mutasi cabang yang ini. Nggak semua penjual franchise mau kasih lihat Tapi mutasi loh. kita sebagai mitra boleh nggak sih, Pasti boleh, calon tapi mitra boleh nggak sih boleh minta sebenarnya. Tapi mutasi? kan tergantung dari si penjual franchise-nya mau atau enggak. Kalau dia nggak Mmm. kasih, oke ya kita cek sendiri. Kayak tadi saya bilang kan datang ke cabangnya. Nongkrongin aja gitu ya, Nongkrongin, kita itu kan udah liatin. jelas pasti kelihatan, gitu. Nah satunya lagi ya green flag-nya pas kita ajak ngobrol pembeli franchise-nya, berarti ada support-nya dan bertahan lama dan oke, itu pasti pasti dapat kok datanya, dapat insight-nya dari si orang yang kita interview itu. Iya sih, Hmm, karena kadang kan jadi pernah ada pengalaman juga temen gitu, dari secara optimismenya tuh, "Wah ini tinggi banget nih, apa, balik balik modal, modal. apa, omsetnya kan tinggi." Tapi ternyata kenyataannya kan bisnis itu naik turun ya. Ya, bener. Kita kita nggak Jangan lihat tahu pas nih. naiknya doang, Iya, jadi ternyata yang disampaikan itu adalah ketika emang pas naik. pas naiknya terus gitu. Bener bener Tapi bener. kita juga harus paham bahwa akan ada, Ada naik turun, jadi turunnya iya kan. makanya jangan lihat mungkin jangan lihat cuma 3 bulan atau 4 bulan doang ya, lihatnya setahun, setahun setengah tuh udah kelihatan tuh. Naik Mmm, turunnya tuh tinggal di rata-rata kan. iya Iya, iya iya iya. Jadi untuk kita bisa, dapetin franchise yang baik adalah ketika emang dari proposalnya itu mendekati, realistisnya ya, kenyataannya iya, kenyataannya itu iya, seperti apa. betul. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita mau, bisnis franchise. Berarti nih tadi kalau misalnya udah ditelaah antara apakah kita mau franchise atau, sendiri, Mhm. apakah pertimbangannya hanya berdasarkan karena kita nggak tahu mau bisnis apa atau mungkin ada pertimbangan lain gitu, dalam memilih mana yang paling tepat? Franchise juga terkait dengan peluang ya, maksudnya kalau kita di kota lain, terus demografinya sama, terus kita lihat di Jakarta ada brand ini, dan dia laku, ya itu kan berarti ada peluangnya untuk dibawa ke kita, ataupun di luar negeri gitu, misalnya di Taiwan, biasanya kan kuliner banyak tuh dari Taiwan ya, "Wih lagi ngehit ini nih," misalnya roti apa, "Ini kayaknya di Indo bisa deh, kita bawa brand-nya masuk Indo." Ya itu kan berarti melihat peluang yang ada di beda daerah. Itu juga ya harus diperhatikan juga, jangan beli franchise cuma sekedar mau beli franchise doang sih. Kan Mhm. ujung-ujungnya kita juga mau ini ya, balik modal dan untung, Bener bener. gitu. Kalau untuk surat kontraknya, itu Mhm. ada hal-halnya juga yang harus diperhatikan nggak sih? Untuk kontrak ya kayak tadi, misalnya kan tadi dari satu daerah pembatasannya gimana, terus setelah 5 tahun atau setelah berapa tahun ini kan harus diperbarui, itu ketentuannya seperti apa. Ya itu Mmm. terus nanti kalau misalnya di manajemen sama si orangnya, pembagiannya per berapa lama, itu harus benar-benar liatin satu persatu sih, klausulnya banyak sih. Iya Tapi ya iya intinya iya. kita sebagai ini refleksi satu-satu lah pas dijalanin, ini oke nggak ya klausulnya gitu. Jangan nggak mau tahu, banyak orang yang, "Ah udahlah percaya aja, udah enak ketemu sama owner-nya percaya, atau ini influencer besar udah deh percaya." Jangan, justru perjanjian tertulis itu yang penting tuh di dalamnya. Iya iya iya. Ada apa-apa lihat ke perjanjian. Kayak kalau misalnya ternyata, penjualannya tidak sesuai dengan, Nah, apa namanya, yang diproyeksikan, kira-kira ada langkah atau upaya apa sih itu gimana? nantinya dari Ya, pihak, apa, pemilik mhm franchise mhm. gitu-gitu juga bisa kita tanyakan gitu ya? Iya iya. Oke. Terus kita tadi udah bahas tentang franchise dan juga mau bisnis dari scratch ya. Tapi paling penting itu dalam mempertahankan bisnis tuh kita harus ngapain aja sih, Pak Win? Kalau dari saya inti utamanya jalanin bisnis itu harus profit, itu inti utamanya. Dari awal kita harus sudah pikirin, ini kalau misalnya awalnya nggak profit pun kapan kita akan profit, itu harus dipikirin, ada di dalam kepala terus. Terus dari sisi kitanya, dari awal tuh harus jalanin bisnisnya secara profesional. Harus secara profesional dari awal kita adalah karyawan dari bisnisnya kita. Jangan dari awal mindsetnya nggak seperti itu ya, hanya sebagai owner aja ngambil-ngambil terus. Jadi bulan ini omset 30 juta, keuntungan 10 juta, ditarik 10 juta. Nanti bulan depannya ada keuntungan 10 juta, tarik lagi 10 juta. Nah, seharusnya nggak seperti ini, seharusnya kita set gaji kita berapa, yang sewajarnya misalnya 3 juta, nanti keuntungannya digulung sampai 1 tahun, baru diputuskan, oke ada 100 juta nih, 100 juta ini mau berapa yang diambil, berapa yang digulung. Jadi misalnya ngambilnya 10%, sisanya digulung.
Idealnya sih tahan sampai 5 tahun, tahan sampai 10 tahun, gulung terus. Jadi pada saat nanti udah gede, sebagian kecilnya itu udah besar. Jadi 1 M misalnya profitnya, 10%-nya kan 100 juta. Kita ngambilnya jangan terlalu banyak supaya bisnisnya bisa bernafas dan bisa bertumbuh jadi besar terus. Hmm. Gitu, itu penting sih. Oke, itu yang perlu diperhatikan untuk kita biar bisa mempertahankan bisnis kita ya. Ya, Tapi gimana pertimbangan apa yang harus kita pikirkan antara apakah bisnis ini memang sudah waktunya tutup hmm, atau justru dilanjutkan saja atau justru beralih gitu ke bentuk bisnis yang lain, apa istilahnya pivot gitu. hmm. Kalau dari saya, ini satu quote yang saya suka ya, jangan jatuh cinta pada bisnismu. Jadi kalau misalnya bisnis kita udah coba semua cara dan tetap nggak nemu selanya, kita udah coba dari naikin harga, marketingnya, terus cost-nya kita udah perhatiin untuk efisiensi, terus kita benar-benar nggak nemu nih caranya apa lagi, terus ada kompetitor masuk dari luar negeri misalnya banting harga, dan secara keuangan kita juga sudah rugi dengan cost kita yang realistis di dalam perusahaan, itu saatnya kita udah mikir, oke ini harus pivot nih, atau tutup. Ya maksudnya ganti bisnis yang lain. Hmm. Nah banyak sekali pebisnis yang dia terjebak di bisnis yang dia anggap sebagai kayak bayinya dia. Terutama orang-orang yang baru bisnis pertama kali, biasanya tuh dia lengket banget karena kan ada keterikatan ya, ini pertama kali nih bisnisnya. Jadi rugi pun dia tahan terus, cari terus gimana nih, padahal udah nggak realistis. Nah jadi memang harus realistis sih, ujung-ujungnya kalau emang udah rugi dan sudah coba semua cara, memang sudah coba semua cara, kita harus ya pivot atau tutup. Itu ya harus legowo gitu ya. Iya. Harus berani gitu ngambil tindakan bahwa ya udah lihat realitanya gitu. Lihat Jadi realitanya. kalau emang udah biasanya kalau udah rugi berbulan-bulan dan segala cara sudah dilakukan gitu ya itu Ya intinya segala cara udah indikatornya. dilakukan. Jadi bener-bener jangan sampai oh rugi ya udah tutup, bukan gitu. Cobain dulu segala cara udah belum. Coba tanya-tanya ke teman-teman atau orang-orang yang punya bisnis juga, minta insight, cobain dulu semuanya. Udah coba semua dan memang secara realistisnya nih kayak udah nggak masuk nih, udah rugi tiap bulan nombok. Ya udah coba cari peluang baru. Itulah saatnya gitu. Ya nggak usah yang sayang-sayang banget ya berarti ya. Iya, Karena ya ujung-ujungnya emang profit. bener bisnis pun juga ada usianya ya berarti. Ada Iya, kalanya emang betul. usianya cuma sampai segitu gitu kan. Ya bisnis yang sampai 100 tahun, 200 tahun bertahan pun jumlahnya nggak banyak gitu ya. Hmm. Ya gitu. Berarti mindset apa sih yang dibutuhkan bagi seorang pengusaha gitu dalam menjalankan bisnisnya? Yang penting banget gitu. Mindsetnya nih, kalau mau mulai bisnis, mindsetnya dari awal itu nyoba 10, berhasil satu jadi besar. Jadi kita jangan sampai baru nyoba satu nih, terus gagal. Ah udahlah, nggak mau bisnis lagi deh, emang bukan jalannya di bisnis. Nggak kayak gitu. Justru dari yang ke satu dapat pengalaman, mulai yang kedua dapat pengalaman, nggak diulang lagi, mulai yang ketiga, mulai keempat. Nanti pasti sampai nyoba 10 kali ada satu tuh yang ini nyangkut, sustain jadi besar. Jadi mindsetnya harus, oke gue akan coba 10, berhasil satu. Jangan cuman sekali doang, oke enggak deh gue balik kerja deh. Kan ada tuh yang kayak gitu. Itu malah susah gitu karena memang dalam perjalanan pasti ada tantangannya. Pasti, nggak mungkin cobain bisnis sekali langsung berhasil, jarang gitu kalau kita lihat orang-orang yang udah sukses, pasti ada lah di awal-awal dia nyoba, bisnisnya nggak berhasil, terus nyoba bisnis keberapa baru besar. Yang nyoba dari awal langsung besar, ada tapi jumlahnya nggak banyak, Iya, anomali gitu. bener-bener. Jadi emang dari kitanya pun juga harus punya mental baja ya kayaknya ya. Ya, Kalau mental emang baja, ada waktunya ternyata memang bisnis itu harus tutup ya bukan berarti berhenti mencoba gitu kan betul. maksudnya Pak Wen. Ya, Tapi menarik juga sih banyak yang karyawan-karyawan pun banyak teman-teman saya juga gitu ya mhm, kayak mending kita resign aja deh jadi pembisnis saja mhm. gitu. Mungkin dikiranya kayaknya gampang gitu ya bisnis. Karena ya Mmm, akhirnya balik lagi kan kalau usaha yang mungkin orang nggak tahu ya, apa koreksi aku juga ya. ya, Kan kalau karyawan emang enaknya adalah kita itu dapat gaji setiap bulan. betul. Mau owner kita lagi Susah atau susah gimana itu, atau enggak, pokoknya gaji masuk terus. setiap bulan ada gaji gitu kan. Iya, Tapi sebenarnya nggak diketahui sebagai pengusaha itu gaji pun ngikutin naik naik turunnya turun. bisnis ini kan. Kalau Gimana bisnisnya sih kalau ngelihat itu?
Bisnisnya Pak Win? kalau bisnis ada apa-apa kan si pebisnisnya yang harus mikirin. Mhm. Cuman gini yang saya mau kasih tahu, kalau bisnis kita cuman di skala mikro atau kecil, itu secara pendapatan jangka panjang kalah sama karyawan yang karirnya naik terus. Itu udah fakta deh. Kalau kita mau bandingin sekarang yang udah jadi kepala divisi, senior manager, sama pebisnis yang masih mikro, itu kalah pendapatannya. Walaupun dia bilang, oh omsetnya 500 juta, oke omset 500 juta. Profitnya berapa? Dari profit berapa yang dia bisa tarik? Mungkin bisa ditarik setahun 50 juta misalnya. Gitu. Jadi kalau bisnis hanya di skala yang mikro kecil itu kalah sama karyawan yang naik terus karirnya. Tapi kalau bisnis yang sampai besar memang akan jauh lebih besar dari si karyawan karena karyawan kan ada capnya, udah ketaker tiap bulan berapa. Sedangkan pebisnis yang makin besar ya dianya yang diuntungkan gitu. Mhm. Hmm. Dan apalagi kira-kira yang harus diperhatikan nih bagi karyawan yang emang mungkin rela Mau untuk kayaknya kok oke. mau resign nih cuman buat menjadi bukan cuman, maksudnya emang emang niatnya Ya, pengen menjadi pembisnis gitu. Apa aja yang harus dipertimbangkan? jangan bakar kapal cepet-cepet. Jadi banyak orang yang, "Pak, saya mau all in, langsung stop dari pekerjaan, saya langsung cemplung di bisnis." Nah ini salah menurut saya. Kalau misalnya masih muda, nggak ada tanggungan nggak apa-apa, umur 20, 21, 22. Tapi begitu udah makin tua, umur hampir 30 ke atas, ini udah mesti mikir, pas keluar, dana bisnisnya ada, tapi ada dana darurat juga. Darurat ini apa? Kalau bisnisnya kita mulai, terus selama 8 bulan, 10 bulan nggak menghasilkan, ya karena kalau kita bikin proyeksi keuangan kan pasti yang bagus kan, wah bulan ketiga udah bisa tarik gaji gini 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 kan keren gitu. Tapi pada saat jalanin kan belum tentu kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai dana daruratnya. Itu satu. Kedua, kalau kita ada modal 100% yang kita pikir ini akan gue pakai buat nyoba bisnis sekali. Nah itu udah salah tuh. Pokoknya kalau misalnya ada modal 100% dipecah. Misalnya punya 200 juta. Berarti modal buat bisnisnya 5 kali, satunya 40 juta. Jadi untuk bisnis pertama, bisnis laundry, modalnya 40 juta, bukan 200 juta. Karena kita mindsetnya adalah kita nyoba banyak, berhasil satu. Terus kalau kurang gimana? Kalau kurang gandeng orang. Oke cari, siapa mau bareng yuk, bisnis bareng. Atau cari investor yang pasif. Masuk di kita, hitung-hitungannya masuk, ya udah kita yang jalanin. Gitu. Jadi itu dua penting sih menurut saya. Ya, karena pas Hmm. banget Pak Win itu juga sebelumnya karyawan kan? Ya benar, saya juga karyawan Sebelumnya, di kerja di bank. bank, Betul. terus akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha gitu Ya, kan. Itu betul. juga sempat ada dilema nggak sih buat Pak Win Eee, sendiri? jadi waktu itu saya berarti udah lebih dari 10 tahun lalu ya. Saya waktu itu pokoknya yang pertama itu saya bisnisnya itu sampingan. Jadi escape room, saya jalanin itu pada saat saya masih kerja. Jadi pulang jam 8 jam 9 itu ke Gading Serpong buat ngurusin si escape room-nya. Jadi bisnisnya kan bersembilan ya. Terus weekend waktunya itu buat bisnisnya. Sampai bisnisnya udah jalan, bisa dilepas nih, kita semua lepas dia beneran jalan dan menguntungkan tiap bulan. Sampai di satu titik baru saya putusin, "Oh ada peluang lain nih, nih saya mau coba full time." Nah saya seperti itu Oh. transisinya. Nah ini juga saya saranin ke orang-orang sih, kalau bisa sih 2 kaki dulu. Jadi ya kita kerja yang penting jam kerjanya nggak terganggu, performa kerja nggak terganggu, di samping kita mulai. Nanti kalau misalnya udah bisa ngegaji kita, cukup nih buat biaya hidup kita, baru kita keluar dan full time. Ini tuh sama seperti foundernya Nike, Philip Knight. Dia tuh profesor ngajar akuntansi dulu. Jadi pabrik sepatunya ada di samping, dia ngajar buat hidup. Karena bisnisnya udah mulai tapi skalanya masih kecil, gajinya nggak cukup buat hidupin keluarga. Pas udah cukup baru keluar. Nah itu cara yang paling benar menurut saya, kalau untuk sekarang ya. Itu Jangan yang, realistisnya. resign langsung all in tapi baru ngerintis juga gitu Nah, ya. karena ada nih, saya kenalan dari kenalan saya sih. Itu kayak gitu, menurut saya agak gegabah ya. Umurnya hampir 40, dia cukup senior, gajinya juga udah besar, keluar all in. Dia bilang kalau nggak bakar kapal nggak bisa. Tapi di bisnis yang itu, habis 2 tahun tutup. Balik cari kerja lagi, Aduh. pinjem uang buat hidup dari bulan ke bulan. Terus akhirnya dia bisa balik kerja tapi nggak segampang itu gitu. Itu mungkin satu contoh ya, tapi contoh yang lain mungkin ada yang nggak dapet kalau posisi udah senior nggak segampang itu kan cari kerja. Gitu. Jadi Oke. jangan gegabah. Ya. Benar-benar. Abis itu berarti gimana nih perbedaannya antara sebagai karyawan dan, pembisnis? Kita mulai dari duka dulu kali ya. Kalau Nggak enaknya tuh apa sih jadi pebisnis. perbedaannya antara karyawan dan pembisnis? Nah, kalau jadi pebisnis gak enaknya ya semuanya tanggung jawabnya di kita. Jadi kalau misalnya bisnisnya omset lagi turun ya tetap gaji kan harus bayar terus. Apapun yang terjadi kan karyawan udah kita apa ya kita udah minta dia join di kita ya tanggung jawab kita lah buat bayar. Itu saya ingat dulu banget ada momen di mana nggak cukup untuk bayar gaji karyawan ya nombok.
dari owner. Owner harus masukin. Nah itu kekurangannya lah, tapi kalau misalnya bisnisnya jadi besar yang diuntungkan adalah ya si owner-nya juga, karena kan megang saham besar, bisa Mmm. tarik profitnya besar. Sedangkan karyawan ketaker kan, kita bisa hitung gitu, oh setahun dapatnya segini. Kalau misalnya ada kenaikan, kenaikannya segini. Terus Sabtu Minggu mungkin bisa nyantai. Kalau bisnis masih awal-awal, ya ini banyak orang yang mungkin mau mulai bisnis perlu ingat, kita harus all in di bisnisnya 24 jam kali 7. Karena Oke. kalau kita main-main ya nanti kita sendiri yang dirugikan. Di awal-awal itu intinya kita harus sampai di titik bisnisnya bisa profit, bisa kita narik gaji dan dia jalan, itu. Sampai di titik itu jangan sampai kita lepas, jangan sampai Sabtu Minggu nyantai deh, nanti Senin baru mulai lagi liatin bisnisnya. Ah, itu susah tuh bisnisnya maju. Jadi di awal itu harus benar-benar all in sampai bisnisnya jalan. Ya kalau bisa sih all in terus ya. Tapi Mhm. kalau misalnya mau sampai titik santainya ya harus sampai bisnisnya udah bisa sustain, ada profit gitu. Iya ya, mau dibilang sebagai pembisnis kan bisa enak-enak ada karyawan, tapi sebelum itu sebenarnya sebagai pembisnis harus harus kerjain itu semua dulu Iya, sendiri nggak sih sebelum dia, benar. mendelegasikan? Karena itu takutnya kalau semua udah didelegasiin ke karyawan bisa aja kena tipu sama Ada hal yang kita nggak karyawannya. tahu. Ya pokoknya hal-hal yang nggak diinginkan Benar. lah dari, karyawan itu. Dan kalau kita modalnya nggak besar, kalau modal besar kita bisa delegasi. Memang kan orang bilang, "Oh nggak ngerti akuntansi, delegasi. Oh nggak ngerti ini, delegasi." Iya bisa delegasi, tapi delegasi butuh harga loh. Akuntan yang junior misalnya 5 juta, itu kan 5 juta juga uang, bisnisnya belum ngasilin udah bayar 5 juta. Nah idealnya kalau kita masih ngeraba-raba, kita harus mau belajar. Bikin konten, udah pelajarin deh bikin konten. Catat akuntansi, kalau kita transaksi cuma 2 atau 3 per bulan, udah catat sendiri dulu deh. Itu kita kan di awal-awal masih ngeraba-raba. Jadi kalau misalnya kita mau teken cost, sembari kita mau meraba sampai bisnisnya nemu nih, Mmm. produknya disukai orang nih, ini bisa dapat profit, ya kita harus mau belajar semua. Jadi harus generalis ya. Ya Iya. jangan terlalu satu doang, gua kan orang marketing, gua nggak mau belajar akuntan, jangan. Kan pebisnis udah, ya harus belajar semua. Jadi emang kalau sebagai pembisnis itu emang udah harus siap jadi generalis bener nggak sih? Generalis, harus belajar semua, harus Karena mau. maksudku even kalau kita emang mau hire akuntan gitu ya, tapi setidaknya kita juga harus paham. Harus paham juga. Jadi kita juga nggak di apa ya, ngobrol sama si akuntannya pun kita juga ngerti gitu, nggak Iya. gampang Nah kalau di dia salah catat, nah itu terus 3 maksudku. tahun kemudian si orang pajak datang, "Ini salah catat, mestinya begini." Ternyata ada kekurangan pajak, kan kita yang dirugikan kan. Mhm Seharusnya mhm. dari awal kita udah paham tuh, ya generalis tadi, nggak sampai dalam banget, tapi minimal kita tahu masing-masing tuh Ya. gimana sih gitu. Gitu, jadi kita biar Iya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. iya Itulah bedanya sama karyawan. Kalau karyawan mungkin kita dituntut spesialis dalam divisi itu kali ya. satu gitu, Heeh, di ya. bidang itu. Betul betul. Sementara kalau misalnya sebagai pembisnis kita harus generalis. Jadi gitu ya. Itu adalah hal-hal yang kalau ada yang berpikiran, kayaknya kok mau resign langsung jadi pembisnis deh. Coba diikuti contohnya Pak Wen ya. Jadi Iya dirintis justru pas lagi sebagai karyawannya iya, itu gitu. 2 kaki dulu sampai bisa menghasilkan, menggaji kita cukup, nah kita Mhm. full time. Karena mau gimana pun kita ada keluarga juga kan, ada Iya dapur yang harus tetap, mengepul gitu kan. iya bener. Terus sekarang juga lagi tren nih pewaris dan perintis. Iya iya, lagi tren ya. Pak Win kalau nggak salah sempet bahas juga kan tentang Iya pewaris dan perintis. iya iya. Jadi gimana kalau menurut Pak Win tentang pewaris dan perintis ini? Intinya kalau dari saya jadi perintis itu susah lah. Maksudnya kalau ini kita ngomong realistisnya aja ya, itu startnya udah beda banget. Perintis dari dia makannya apa, dari pewaris ya, sorry, pewaris dari kecil dia makannya apa, pendidikannya apa, terus dia dapat pekerjaan awal apa, sama dia ngomongan sama orang tuanya apa tuh udah beda jauh, itu udah beda garis start. Kayak misalnya ada satu pewaris nih, dia tiap hari makan sama orang tuanya yang pebisnis, itu kan ada omongan-omongan. Papa tadi ada masalah ini sama investor, sama partner gini, dia dengar semuanya dari kecil. Sedangkan yang perintis yang mungkin orang tuanya juga bukan pebisnis gitu ya, dia mulanya benar-benar dari nol, itu kalahnya kalah jauh dari tadi makanan. Makanan jauh ke kesehatan, ke otaknya segala macam. Terus dari pendidikan, pendidikan ke teman-temannya, isi otak sama teman-temannya. Terus pekerjaan, karena pendidikannya terbatas, pekerjaannya juga terbatas nih. Sedangkan tadi yang pendidikannya bagus, dia bisa lamar di perusahaan-perusahaan yang bagus atau papanya punya koneksi ke bank, ke sekuritas, ke perusahaan gede dimasukin, kerja 2 tahun, pelajarin di situ. Sedangkan yang perintis dia bedanya sejauh itu gitu, dia harus sampai ke titiknya aja tuh ada gapnya. Hmm. Makanya saya bilang kalau jadi perintis kita harus benar-benar buas. Karena sekarang ini zamannya online. Mau belajar apapun ada.
Mau podcast dengerin siapapun ngomong pebisnis, ada kok di online asal kita niat. Modal handphone, modal sinyal, ya modal pulsa, dengerin. Itu harus buas. Kenapa? Karena garis startnya kita beda. Dia udah puluhan tahun dengerin papanya ceritain ke dia tentang bisnisnya, udah ikut ke kantor papanya, dikasih tahu teknik-tekniknya. Nah ini kalau dulu bukan di zaman digital, nggak bisa kekejar. Tapi kalau sekarang bisa kekejar, asal si perintis ini buas. Buas itu kayak orang nggak dikasih makan 10 hari dia pengen makan gitu. Jadi bener-bener buas, dia tiap hari ada workshop apa dia ikut, di podcast dia dengerin. Itu dia catat, dia bener-bener pelajarin semuanya, pasti bisa nyusul. Pasti bisa di zaman sekarang ya. Pak Win perintis atau pewaris? Saya kebetulan pewaris ya. Oh, pewaris. Iya karena gini, karena Oke. saya sampai kuliah kan dibiayai. Iya. Iya iya Orang tua iya juga iya. pengusaha gitu kan. Jadi kalau benar-benar dibilang saya perintis ya enggak lah. Walaupun mulai bisnisnya dari scratch tapi nggak bisa dibilang sebagai perintis. Karena nggak bisa dipungkiri udah ada modal, saya udah misalnya diceritain tentang bisnis, saya mungkin dari networknya ada teman-teman pebisnis, dari pendidikan alumninya juga ada teman-teman pebisnis. Jadi ya bukan nggak bisa dibilang perintis lah gitu. Tapi saya kurang lebih tahu lah kalau perintis itu sesusah apa gitu. Iya, tapi memang sebagai pewaris pun sebenarnya punya tantangannya juga sendiri kan. Bagaimana akhirnya dia harus bisa memanfaatkan apa yang Ya, sudah diberikan kepada dia. Menurutku nggak betul, semuanya betul. pewaris pun juga bisa sukses gitu. Pewaris yang males itu ada potensi dikalahkan sama perintis yang buas. Ya, Ya, pewaris yang males kalah sama perintis yang buas. Tapi pewaris yang buas itu pasti menang dari yang perintis yang buas karena pewaris dia bisa pakai semua privilege-nya. Dari koneksi orang tuanya, dari uang orang tuanya, ya itu udah pasti menang jauh lah. Jadi pewaris memang betul, ada juga pewaris yang nggak buas. iya Dia kan? santai gitu kan, maka ada sebutan kan generasi satu bangun uangnya jadi kaya, generasi 2 biasa-biasa aja, generasi 3 menghancurkan. Ya karena itu dia terlalu santai, terlalu nyaman. Iya, iya. Mhm. Jadi kalau mau kita banding-bandingin sebenarnya juga masing-masing aku yakin punya challenge-nya Ada kelebihan, ada sendiri. kekurangan lah. Yes, ya Iya. kan. Ada kelebihan dan Iya. kekurangannya masing-masing. Oke, Pak Win kalau gitu terakhir deh. Jadi kalau Oke, pesan Pak Win nih buat mereka ya, yang sedang yang baru mulai yang mau berbisnis dari nol ya, atau bisa juga nggak sih buat mereka yang lagi bisnisnya merasa stuck gitu. ya. Kira-kira apa ya pesannya secara general nih buat mereka? Nih, kualitas atau apa ya, skala dari sebuah bisnis itu adalah refleksi dari ilmu si ownernya. Jadi kalau ada satu bisnis, dia gitu-gitu aja, 10 tahun gitu-gitu aja, ya itu berarti itu refleksi dari ilmu ownernya. Yang dia tahu, karena kalau kita bandingin ya, satu orang pebisnis punya 1000 cabang F&B, sama satu orang pebisnis dia punya satu cabang F&B, dan gitu-gitu aja 10 tahun. Pasti ada gap dari sisi ilmunya. Ada yang dia tahu, oh dia tahu cara bikin skema, dia tahu cara brandingnya, dia tahu cara marketingnya. Nah itu harus kita isi kalau kita mau bisnisnya jadi besar, bertumbuh. Isi kepala si ownernya juga harus bertumbuh. Itu udah pasti deh. Itu udah ilmu apa satu fakta yang nyata sih menurut saya. Jadi harus buas nambah ilmu. Oke. Ya, Jadi bisnis is also about the person-nya ya, ya, orang di balik, orang di baliknya. bisnis itu Iya, ya yang juga penting. betul. Oke Pak Win terima kasih Oke, sip. banyak ya sudah Sama-sama. sharing bersama kita semua di sini. Jadi gimana teman-teman? Apakah sudah dapat memutuskan kira-kira mau bisnis apa atau mungkin juga punya pengalaman-pengalaman menarik lainnya tentang berbisnis? Boleh lo curhat di sini, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, thank you ya. Makasih ya Mariska, Pak thank you ya. Win.